Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini saya selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia beserta seluruh keluarga besar Kementerian Negeri mengucapkan selamat menyelenggarakan Musyawarah Nasional kedua Dewan Pimpinan Pusat Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu atau yang disebut dengan Pekat IB yang didirikan pada tanggal 1 Juni 2007 di Jakarta dan telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih karena diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa pesan kepada Pekat IB khususnya yang berkaitan dengan masalah penanganan pandemi oleh pemerintah pusat dan daerah. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, pandemi COVID-19 sudah kita lalui lebih kurang 1,5 tahun. Semenjak Maret masuk ke Indonesia tahun 2020. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Yang benar pernah ada pandemi-pandemi besar seperti Spanish flu tahun 1917-1920, kemudian Black Death abad ke-14 di Eropa dan Asia Tengah. Yang keduanya menimbulkan korban, jutaan orang meninggal dunia. Namun pandemi-pandemi besar tersebut belum menyentuh semua negara dan teritori. Pandemi COVID-19 ini sudah berdampak kepada hampir semua negara dan teritorial yang ada di dunia. Sehingga dapat dikatakan pandemi adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. Dalam konteks Indonesia, kita juga belum pernah mengalami krisis kesehatan seperti ini. Semenjak tahun 1945 Indonesia merdeka, memang pernah terjadi krisis kesehatan seperti kolera, demam berdarah, cacar, dan lain-lain. Tapi itulah wabah atau endemi yang terjadi hanya di beberapa daerah. Kita belum pernah mengalami epidemi di mana secara nasional suatu penyakit melanda seluruh Nusantara, seluruh NKRI. Dan kali ini pandemi COVID-19 yang merupakan pandemi terluas dalam sejarah manusia juga melanda Indonesia sehingga menjadi krisis nasional. Inilah pengalaman pertama dalam bangsa kita semenjak tahun 1945. Belum ada pemerintahan yang mengalami pandemi seperti ini. Sehingga krisis ini bukan hanya sekedar krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan karena adanya korban, baik yang wafat maupun yang sakit. Kemudian juga memiliki efek domino yang lain, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis keuangan, yang dapat berdampak pada krisis keamanan. Bahkan di beberapa negara terjadi efek domino krisis politik. Berkaitan dengan pandemi ini yang merupakan hal baru yang dialami oleh bangsa kita, maka ini menjadi ujian bagi kita. Ujian terhadap sistem ketahanan kita. Ujian terhadap sistem ketahanan kesehatan. Ketahanan ekonomi, ketahanan keuangan, kemudian juga ketahanan sistem jaring pengaman sosial, ketahanan terhadap sistem keamanan kita, dan juga
ketahanan terhadap sistem, ujian bagi sistem politik dan pemerintahan kita yang saat ini kita menggunakan sistem politik demokrasi dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Krisis nasional ini memerlukan keserentakan kebijakan antara pusat dan daerah. Karena efektivitas pemerintahan Indonesia merupakan akumulasi atau kesatuan dari langkah pemerintah pusat dan 548 pemerintahan di daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2. 34 provinsi harus bergerak bersama. Kalau ada daerah yang kurang mampu mengendalikan pandemi COVID-19, maka akan memberikan efek pingpong kepada daerah yang berhasil mengendalikan. Oleh karena itu pengendalian ini harus dilakukan secara serentak. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa krisis pandemi COVID-19 merupakan ujian bagi sistem pemerintahan kita untuk mampu bergerak bersama pusat dan daerah dengan satu kebijakan umum yang sama, meskipun mungkin berbeda-beda karakteristik di wilayah masing-masing, untuk bersama-sama kita bisa mengendalikan. Belajar dari pengalaman kita selama ini, ada dua hal yang memang menjadi tujuan atau target dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, bahkan oleh seluruh kepala negara dunia dan kepala daerah di seluruh dunia. Yaitu yang pertama adalah bagaimana untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19 agar terkendali. Yang kedua adalah agar ekonomi bisa tetap survive, tetap hidup. Karena kalau ekonomi dan keuangan jatuh, terpuruk, maka tidak akan memiliki kekuatan untuk menangani pandemi secara maksimal. Karena penanganan pandemi COVID-19 memerlukan biaya. Kemudian upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19, kita memiliki sejumlah indikator. Ada strategi preventif dan ada strategi kuratif atau responsif di dalam strategi pengendalian ini. Beberapa indikator yang utama adalah laju penularan, kasus konfirmasi, trennya harus menurun, dan positif rate-nya, artinya kalau dites 100 orang, kemudian berapa orang yang positif, itu harus di bawah 5%. Kalau di atas 5% berarti belum terkendali. Di bawah 5% terkendali. Kemudian kemampuan kita untuk menekan laju penularan akan berdampak kepada bed occupancy ratio. Kesiapan bed tempat tidur untuk mereka yang terkena COVID-19 agar dapat dirawat dengan baik. Bed occupancy ratio atau BOR harus di bawah, kalau WHO 60%. Artinya kalau seandainya di bawah 60% ada yang sakit, kena COVID, masih bisa untuk dirawat dengan baik. Di atas 60% berarti belum terkendali. Perawatan yang baik juga akan membuat tingkat kematian atau fatality rate insya Allah juga menurun. Dan kita mentarget harus di bawah 3%. Bila perlu di bawah 2,5%. Kalau lebih dari itu berarti belum terkendali. Dan perawatan yang baik
akan juga berdampak kepada recovery rate atau angka kesembuhan yang harus di atas 90%. Di samping itu, kita juga melakukan langkah-langkah protokol kesehatan, penguatan protokol kesehatan, apakah disebut 3M, 5M, yang paling utama adalah memakai masker. Karena penyakit COVID-19 adalah penyakit yang masuk melalui sistem pernapasan. Kita tutup, kita lindungi jalan napas kita dengan menggunakan masker. Kemudian kedua, menjaga jarak karena kontak fisik dapat mengakibatkan penularan. Mencuci tangan dengan benar, dengan segala hal yang bisa membunuh COVID-19, di antaranya sabun-sabunan, hand sanitizer berbasis alkohol, klorin, karena tangan kita yang paling rajin menyentuh pintu masuk pernapasan, hidung dan mulut. Kemudian mengurangi mobilitas yang tidak perlu, karena makin banyak mobilitas akan menimbulkan juga kerumunan. Dan kerumunan akan menimbulkan kontak fisik. Kontak fisik akan mengakibatkan penularan. Maka kurangi mobilitas yang tidak perlu ketika angka-angka menunjukkan terjadi peningkatan, dan kemudian menghindari kerumunan yang tidak perlu ketika angka-angka semua meningkat. Samping itu, kita juga sudah tahu seluruh dunia juga mengerjakan memperbanyak testing, melakukan penjejakan kontak-kontak erat yang positif yang kita sebut dengan tracing, dan perbaikan kesehatan atau treatment 3T. Hal lain saya kira dengan adanya penemuan vaksin, kita bersyukur, maka mengintensifkan vaksinasi menjadi salah satu program penting dalam pengendalian COVID-19. Vaksin akan dapat membentuk antibodi, memancing kekebalan tubuh kita untuk dapat menghancurkan virus yang ada di dalam tubuh. Dan kemudian pemerintah juga dengan melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas, otomatis juga memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Dalam konteks strategi ini, pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama, bahkan bukan hanya pemerintah pusat daerah, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk penanganan pandemi COVID-19 sendiri, baik untuk tenaga kesehatan, kemudian memperkuat kapasitas sistem kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial. Dan yang ketiga, memberikan bantuan agar ekonomi, terutama pengusaha yang mikro dan ultra mikro, dapat tetap bangkit, tetap berusaha, dan pengusaha menengah maupun atas juga dapatkan insentif agar tidak jatuh terlalu dalam. Selama bulan September kita melihat bahwa indikatornya membaik. Artinya pandemi COVID-19 relatif terkendali. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena semua indikator menunjukkan perbaikan yang sangat berarti dan sangat signifikan. Kita melihat bagaimana positive rate kita di bawah 5%. Kemudian bed occupancy ratio jauh di bawah 60%. 12% pada saat saya berbicara seperti ini. Segenap perbaikan dalam indikator pengendalian COVID-19 ini juga menjadi perhatian dari komunitas internasional.
banyak negara yang masih belum mampu mengendalikan COVID-19. Bahkan negara-negara yang semula mampu mengendalikan, terjadi peningkatan. Beberapa negara tetangga kita juga mengalami itu. Dan sekali lagi, komunitas internasional memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi melihat langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengendalian COVID-19 ini. Kunci utama pengendalian COVID-19 ini adalah sinergisitas, kolaborasi, kebersamaan, dan soliditas bangsa, baik pemerintah di pusat maupun daerah, juga non-pemerintah, partai politik, ormas, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, dan segenap anggota masyarakat. Kebersamaan inilah menjadi kunci bagi kita semua. Oleh karena itu, untuk mampu dan makin mengendalikan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan segera selesai, insya Allah, ketika percepatan vaksinasi telah dilakukan, dan mudah-mudahan ketika obat antiviral yang tepat ditemukan, maka pengendalian akan lebih baik. Dalam konteks Munas ini saya mengajak rekan-rekan dari Pekat IB juga untuk memberikan kontribusi. Apa saja yang bisa dilakukan, silakan dikerjakan. Dalam konteks strategi 5M, 3T, percepatan vaksinasi, memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Paling tidak mengajak masyarakat untuk memakai masker, memberi contoh penggunaan masker, dan kemudian menghindari kerumunan yang tidak perlu, terutama ketika di daerah tersebut terjadi peningkatan kasus. Dan ini perlu disuarakan. Saya paham bahwa organisasi Masa Pekat IB ini memiliki jaringan cukup luas. Ini bisa menjadi agent untuk mengkampanyekan itu, dan kemudian mendukung program-program vaksinasi, menetralisir isu-isu hoax tentang yang negatif tentang vaksinasi, dan juga memberikan bantuan sosial semampunya kepada saudara-saudara kita yang terdampak karena adanya pembatasan-pembatasan dalam rangka strategi pengendalian COVID-19 di tanah air. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menyelenggarakan Munas yang kedua, DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu. Mudah-mudahan ormas ini akan tetap eksis, berkembang makin baik dalam rangka untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Pekat Jaya, Pekat Indonesia, Pekat Bersatu, salam Nusantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.